Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar matematika pada materi yaitu pengenalan pecahan desimal dan persen. Ini yang atas pecahan desimal, yang bawah adalah persen. Apa itu pecahan desimal? Nah, kalau kalian tahu, apabila ada bilangan yang ada tanda komanya seperti ini, ya, itu adalah pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu tandanya yaitu ada tanda koma seperti ini. Langsung saja, ini ada contoh di bawahnya, ini ada 0, ini tanda koma, ada 0, tanda koma, 0, tanda koma. Dibaca 0,4, 0,75 atau 75, 0,625 atau 625. Nah, seperti ini loh anak-anak yang disebut dengan pecahan desimal, yaitu ada tanda komanya, ya. Jika ada tanda koma di belakangnya ini, di belakang tanda koma ini ada satu angka, ini artinya sama halnya dengan per 10, ya. Kalau pecahan biasa ini menjadi per 10. Nih. Kalau ada di belakangnya tanda koma ada 2 angka, ini sama dengan per 100. Ya. Kalau ada di belakang tanda koma 3 angka, ini artinya per 1000, ya, dan seterusnya. Artinya bagaimana? 0,4 itu kalau jadikan pecahan biasa artinya sama dengan 4 per 10. 0,75 kalau dijadikan pecahan biasa itu sama halnya dengan 75 per 100. Kalau 0,625 atau 0,625 kalau jadikan pecahan biasa itu artinya sama dengan 625 per 1000. Jadi seperti itu, bisa dipahami? Ya. Kita lanjut ke persen berikutnya. Apa itu persen? Persen itu dilambangkan dengan bentuk seperti ini, ya. Tanda miring ada titiknya ini, seperti ini. Ini artinya persen. Nah, lambang persen itu saya kasih tulis itu. Lah, persen ini artinya adalah per 100, ya. Tanda ini artinya adalah per 100. Jadi apabila ada bilangan contoh ini 10%, ya, ini bacanya 10%, ini artinya adalah 10 per 100. Bisa dipahami? 10% itu artinya adalah 10 per 100, ya. Ingat, tanda ini adalah tanda persen, artinya per 100. Oke, kita lanjut berikutnya. Sekarang kita mengubah pecahan biasa menjadi persen, dan nanti sebaliknya, mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Sekarang yang atas dulu, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Ini saya contohkan. 2/4 ini sama dengan ada berapa persen? Nah, ini harus dirubah. Cara mengubahnya bagaimana? Kita harus mengalihkan, ini ditulis lagi ya, 2/4 saya tulis lagi di bawah ini, maksudnya tanda panah ini hanya tanda untuk menulis lagi. 2/4 ini harus bagaimana penyebut, ingat penyebut itu yang bawah ya, ini nanti bisa menghasilkan 100%, ini harus dikalikan. 4 ini agar bisa menjadi 100, kira-kira dikalikan berapa? Yaitu kali 25. Kalau bawah kali 25, atas juga harus kali 25, seperti ini. 4 kali 25 sama dengan 100. 2 kali 25 sama dengan 50. Nah, artinya 2/4 itu sama dengan 50 per 100. Atau sama dengan, ingat, ini tadi kan persen ini lambangnya kan artinya sudah per 100. Artinya sama dengan 50
Ya, ini 50%. Jadi, harus ada kata jadinya. Jadi, 2/4 itu sama dengan 50%. Ya, bisa dipahami ya? Seperti itu. Terus berikutnya, apabila ini ada pecahan campuran, kalau ini kan pecahan biasa yang ini ada sekarang pecahan campuran. 24/10 itu sama dengan berapa persen? Lah, ini juga harus dijadikan pecahan biasa dulu. Bagaimana kemarin? 10 kali 2. Ini dikalikan. 10 kali 2, 20. Terus ini ditambah 4 berarti 24/10-nya tetap. Nah, ini terus dikalikan kali berapa agar penyebutnya ini menjadi 100. 10 kali berapa akan menjadi 100? Kali 10. Kalau bawah kali 10, atas juga kali 10. 24 kali 10 sama dengan 240. Ya, ini 240/100 itu jika dijadikan persen sama dengan 240%. Jadi 24/10 sama dengan berapa persen? 240%. Bisa dipahami? Oke. Bisa diulang-ulang nanti videonya kalau masih bingung ya. Sekarang mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Kebalikan dari ini. Misalkan ini ada soal 60% ini sama dengan dijadikan pecahan biasa ada berapa? Nah, kita tulis ulang. Ingat, persen itu per berapa? Per 100. Ini lebih mudah. Langsung persennya dipindah sini menjadi 100 ya. 60-nya naik. Cuma gitu saja. 60/100. Apabila ini memungkinkan untuk dikecilkan, jadi harus dikecilkan menjadi pecahan paling kecil. Kalau ini dibagi ya. Kira-kira angka berapa yang dapat membagi antara 100 dan 60? Ambil saja misalnya ini 10. Kalau 100 bagi 10, atas juga harus dibagi 10. Sama dengan berapa? 60 dibagi 10 ada 6. 100 bagi 10 ada 10. Jadi 60% apabila diubah ke pecahan biasa itu hasilnya adalah 6/10. Bisa dipahami? Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.